Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi di channel Sagara Gamelan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang teknik dasar menabuh demung atau menabuh penerus dalam konsep teori dasar gamelan Sunda. So, bagi kalian yang tertarik dengan topik ini, jangan lupa tonton videonya sampai habis. Oke, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, saya ingin sharing sebentar sekilas mengenai alat musik demung ini. Jika dilihat secara seksama, ini sekilas demung ini mirip-mirip dengan saron secara fisiknya. Ya, memang betul sekali, karena pada dasarnya anatomi dari alat musik ini sama persis dengan saron, yaitu ada bagian utama, ada dua bagian utama, yaitu bagian wilahan dan bagian ancak. Ya, akan tetapi yang membedakan antara demung dengan saron yaitu di range nadanya atau di wilayah nada. Kalau si demung ini wilayah nadanya yaitu wilayah nada rendah. Dengan demikian, jika kita lihat secara close up, si bentuk wilahannya ini tergolong lebih lebar ataupun lebih besar, karena untuk mendapatkan nada yang rendah itu akan semakin memperbesar ukuran wilah. Oke, spesifikasi demung yang saya akan tabuh kali ini sama halnya dengan saron pada video sebelumnya, yaitu dengan bahan dasar wilahan berbahan dasar kuningan dengan ketebalan 4 mm, dan ancak yang digunakan di sini berbahan dasar kayu mahoni, sedangkan surupannya atau nada dasarnya itu surupan 54 atau setara dengan Da sama dengan Gis. Oke, itu sekilas tentang alat musik demung dan spesifikasi alat musik demung yang saya gunakan pada video kali ini. Oke, kita akan lanjut ke dalam video tutorial teknik menabuhnya. Oke guys, ini kameranya sudah saya close up supaya kalian dapat jelas melihat nanti contoh-contoh dari teknik permainan alat musik demung ini. Oke, sebelum dilanjut, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwasanya jika kalian ingin menabuh demung itu harus menggunakan panakol yang khusus guys. Sebetulnya ini bukan panakol demung ya, ini panakol gambang, alat tabuh gambang kan, tapi saya gunakan di sini karena keterbatasan ya guys. Harusnya kita itu panakolnya ini seperti saron ini, akan tetapi dia harus dibaluti dengan karet atau semacam bahan yang elastis guys, agar suaranya itu bisa bulat atau halimpu ya dalam istilah bahasa Sunda. Oke, secara teknik ini masih tetap sama dengan saron, ada teknik memegang panakol seperti ini, kemudian teknik nengkep juga tetap masih sama. Kalian bisa pelajari di video sebelumnya yang saya sudah share ya. Oke, kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana karakteristik dari nada demung ini. Tadi dikatakan bahwasanya nada demung ini adalah nada dengan range yang rendah. So, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Saya akan menabuhnya dari nada tinggi hingga ke nada rendah dan sebaliknya. Mari kita simak. Oke, itu seperti kira-kira seperti itu gambarannya ya, nada tinggi hingga nada rendah dan sebaliknya. Karakter suara atau bunyi dari demung ini kira-kira seperti itu. Oke, tadi saya informasikan bahwasanya kita harus menggunakan panakol khusus ya, yang sudah dilapisi bahan elastis, entah itu karet atau spons, agar suaranya lebih enak didengar, bassnya juga kedengaran. Kita akan bandingkan jika kita menggunakan panakol tanpa lapisan peredam, kita akan mendapatkan suara yang kurang maksimal. Jadi agak ngageprek ya, kalau istilah bahasa Sunda itu suaranya pecah. Jadi kita harus menggunakan panakol yang sudah ada pembalutnya, yang sudah dilapisi sesuatu
bahan yang elastis seperti karet ini guys. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, kita akan langsung masuk ke pola dasar tabuhannya. Kali ini saya masih tetap sama menggunakan sampel lagu Macan Ucul atau lagu Gendu 1 wilet, iramanya 1 wilet. Supaya apa? Supaya kita agar berkesinambungan antara tutorial dari awal sampai akhir. Jadi bagi kalian yang sudah nonton video tutorial di part 1 yaitu tentang saron, part 2 tentang saron 2, dan di part ketiga ini tentang demung, masih tetap sama sampel lagunya, kita nanti dapat disambungkan gitunya, nah waktunya disambungkan, berkesinambungan ya, agar nanti matching antara tutorial 1 dengan tutorial yang lainnya. So kita lihat terlebih dahulu notasinya seperti ini guys. Ya, notasinya seperti itu, dapat kalian lihat, boleh di capture, boleh di screenshot, boleh juga mungkin kalian silahkan klik link di deskripsi untuk mengunduh notasi tersebut ya. Oke, kita lihat secara seksama. Itu di bagian part pertama, setelah pangkat, karena pangkat itu sama saron 1, yaitu ditabuh dengan saron 1. Kita langsung ke demungnya. Di part pertama kita lihat notasinya, di sana tertulis tinami minati. Ya, bagaimana cara membacanya? Membacanya seperti ini, tinami minati. Nah, dan kita akan praktekkan ke sini guys. Kira-kira seperti ini jika kita praktekkan menabuhnya. Ya, tinami minati. Oke, kita ulangi sekali lagi part pertama. Ya, jadi minimal kalian harus menguasai terlebih dahulu ya. Tinami minati. Ya, kita terus ulang-ulang. Oke, jika sudah lancar part pertama, lanjut part kedua. Di sana sudah ada nada damina namida. Damina namida. Ya, kita akan praktekkan ke alat musiknya kira-kira seperti ini. Ya, kalau tadi part pertama, part kedua. Oke, jadi sampai di sana dulu, kalian terus ulang-ulang. Jadi ada 2 motif ya, ada ini part pertama. Motif 4, tinami minati, dan motif kedua ada. Ya, sedangkan di part ketiga dan part keempat itu adalah pengulangan dari motif 1 dan motif 2. Kita lihat di part ketiga ini adalah motif kedua, yaitu motif nada da. Masih tetap sama menabuhnya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita digabungkan part 1, part 2, part 3 kira-kira seperti ini. Pindah. Ulang 1 kali lagi. Ya, itulah gabungan antara part 1, part 2, part 3. Kita ulangi sekali lagi ya, gabungan part 1, 2, dan 3. Oke, dan part terakhir adalah pengulangan dari motif 1, yaitu pengulangan dari motif nada 4 maksudnya ya. Dari yang pertama ya, pengulangan dari part 1 maksudnya. Oke, jadi part keempat ini bunyinya seperti ini. Ya, masih sama dengan part 1, pengulangan part 1 ya. Jadi kalau kita gabungkan dari pertama sampai akhir, kira-kira akan menghasilkan melodi seperti ini. Ya, itu adalah satu struktur, 1 kali pengulangan tabuhan demung dalam lagu Macan Ucul.
Ya, bagaimana jika diulang-ulang? Kalau diulang-ulang seperti tadi, karena ini bentuknya ya pengulangan, akan seolah-olah terdengar bahwasanya pengulangan nada 4 2 kali dan nada 1 2 kali juga ya. Akan tetapi nada 4 ini di awal lagu akan terdengar seolah-olah 1 kali, kesananya 2 kali 2 kali. Oke, kita contohkan ya. Kita contohkan gabungan antara part 1, part 2, part 3, part 4 dalam 4 kali atau 3 kali pengulangan. Kira-kira seperti ini. Kita contohkan. Part 1, part 2, part 3, part 4. Kembali ke part 1. Ya. Part 2, part 3, dan seterusnya, kembali ke part 1 ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jika kita sudah hafal lagunya part 1, part 2, part 3, part 4, tinggal mengulang-ulang saja. Kemudian pertanyaannya, bagaimana mematchingkan antara demung ini dengan tabuhan waditara lain? Kita harus dengarkan terlebih dahulu, yaitu tabuhan saronnya, karena di dalam teori gamelan Sunda itu yang menjadi pancar atau pusat patokan adalah saron 1. Dengan demikian saya akan mencontohkan tabuhan demung secara pengulangan dengan dimatchingkan tabuhan saron 1. Oke, kita simak bareng-bareng. Oke, dengan demikian kawan-kawan, itulah tadi video singkat tentang tutorial teknik dasar menabuh waditra demung atau waditra pandrus ini dalam konsep gamelan Sunda. So, bagi kalian yang mungkin masih kurang paham atau masih bingung dengan tutorialnya, mungkin kalian bisa ajukan pertanyaan seputar tentang tutorial ini di kolom komentar. Oke, dan juga kalian bisa menghubungi nomor admin yang tentunya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, mohon maaf dari kami, mungkin videonya hanya seadanya saja. Mohon maaf atas keterbatasannya. Dengan demikian, tim dari Sagara Channel, Sagara Gamelan Channel, memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun. Oke, akhir kata dari saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah tonton video sampai habis. Sampurasun, can permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.